Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang statistik dan statistika. Adapun materinya, yang pertama yaitu tentang definisi statistik dan statistika, yang kedua definisi populasi dan sampel, dan yang ketiga adalah macam-macam data. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran dalam video pembelajaran kali ini. Setelah menyimak video ini, diharapkan siswa mampu memahami dan membedakan definisi statistik dan statistika. Yang kedua, memahami konsep populasi dan sampel. Dan yang ketiga adalah menganalisis macam-macam data. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi statistik dan statistika. Mulai dari definisi statistik. Statistik adalah kumpulan data berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Bagi contoh, yang pertama adalah data nilai ulangan siswa dan yang kedua adalah data tinggi badan siswa, di mana kedua data ini merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bilangan. Contoh yang ketiga yaitu data hasil perlombaan. Data hasil perlombaan dapat kita pilih menjadi dua bentuk, yaitu data bilangan dan data non-bilangan. Adapun data bilangan bisa kita lihat pada tabel berikut. Tabel ini berisi tentang data hasil penjurian lomba baca puisi tingkat SMK Kota Blitar, di mana datanya berupa bilangan-bilangan yang akan ditentukan untuk menentukan nilai akhir dan sebagai dasar untuk penentuan juara lomba. Yang selanjutnya, data non-bilangan. Data non-bilangan adalah data yang terdiri dari nama peserta, jenis kelamin, asal sekolah, dan judul puisi yang akan dibacakan. Contoh yang selanjutnya adalah data kependudukan. Seperti halnya data hasil perlombaan, data kependudukan juga terdiri dari data berupa bilangan dan data non-bilangan. Contoh data kependudukan yang berupa data bilangan yaitu data pendapatan per kapita dari penduduk, dan yang kedua adalah data umur penduduk. Sedangkan contoh data berupa non-bilangan adalah data tingkat pendidikan penduduk dan data pekerjaan penduduk. Dan masih banyak lagi contoh-contoh data yang lainnya. Yang selanjutnya adalah definisi tentang statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, membuat kesimpulan, dan menyajikan data. Kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang populasi dan sampel. Mulai dari populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi merupakan totalitas dari semua nilai yang mungkin. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang benar-benar dikenai penelitian. Bagi contoh, peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh game terhadap prestasi belajar siswa SMK Merdeka Jaya tahun pelajaran 2022-2023. Kondisi sekolah pada saat ini adalah kelas 10 terdiri dari 24 rombel, masing-masing rombel terdiri dari 36 siswa. Kelas 11 terdiri dari 22 rombel dengan masing-masing kelas berisi 36 siswa. Kelas 12 terdiri dari 20 rombel, masing-masing rombel berisi 30 siswa. Dari data yang ada, diperoleh total siswa di SMK Merdeka Jaya tahun pelajaran 2022-2023 adalah 2.256 siswa. Berdasarkan judul dan data kondisi sekolah pada saat ini, maka kita dapat menentukan populasi dari penelitian tersebut adalah seluruh siswa di SMK Merdeka Jaya pada tahun pelajaran 2022-2023 sejumlah
2.256 siswa. Dengan demikian, penelitian ini seharusnya meneliti keseluruhan siswa tersebut. Namun, karena adanya beberapa kendala, di antaranya misalkan adalah keterbatasan waktu yang tersedia, biaya atau dana yang harus dipersiapkan, dan lain sebagainya, maka tidak mungkin bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Oleh karena itu, peneliti memilih 330 siswa yang diambil secara acak dari masing-masing kelas. Dengan kata lain, 330 siswa ini saja yang akan diteliti oleh peneliti. Dan 330 siswa ini yang disebut sebagai sampel penelitian. 330 siswa yang dipilih harus mewakili karakter dari populasi. Penyimpulan dari hasil penelitian akan berlaku untuk populasi, meskipun hanya teliti sampelnya saja. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam data. Dalam statistika, data adalah hal yang sangat penting. Dengan kata lain, data bersifat wajib. Tidak akan ada penelitian tanpa adanya data. Data didefinisikan sebagai keterangan akan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sebagai contoh adalah data pekerjaan orang tua siswa dan data agama siswa. Bentuk data yang kedua berdasarkan jenisnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Berdasarkan sumbernya, data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua kembali, yaitu data diskrit atau data cacah, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sebagai contoh, yang pertama adalah banyak kursi di kelas 10 DPB 1 ada 36 buah. Contoh yang kedua, banyak siswa kelas 10 SMK Indonesia Jaya adalah 325 orang. Kendaraan yang diparkir di halaman terdiri dari 5 mobil, 25 sepeda motor, dan 15 sepeda, di mana masing-masing bilangan diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan bentuk yang kedua yaitu data kontinu atau data ukuran, yaitu data yang diperoleh dari hasil mengukur atau menimbang menggunakan alat yang sesuai. Sebagai contoh, tinggi badan 3 anak masing-masing 165 cm, 170 cm, dan 172 cm, di mana data tinggi badan tersebut diperoleh dari hasil mengukur menggunakan alat bantu berupa meteran atau penggaris. Contoh yang kedua yaitu suhu tubuh Dino adalah 36,7 derajat Celcius. Angka 36,7 derajat Celcius diperoleh dari hasil mengukur menggunakan alat bantu berupa termometer badan. Contoh yang ketiga yaitu sudut depresi yang terbentuk antara ujung benda dan ujung bayangannya adalah 50 derajat. Besar sudut 50 derajat diperoleh dari hasil mengukur menggunakan alat bantu berupa busur derajat. Demikian tadi pembahasan kita tentang materi statistik dan statistika. Kita sudah belajar materi tentang definisi statistik dan statistika, populasi dan sampel, serta macam-macam data. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya, dapat membantu kalian untuk memahami materinya. Jika ada permasalahan, silahkan putar kembali video ulang-ulang. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.